Para wisatawan dipaksa membayar uang Rp5.000 per orang untuk menyeberangi jembatan bambu kecil di kawasan wisata di Pantai Carita, Pandeglang, Banten. Ironisnya, pungli ini kerap terjadi saat musim libur Lebaran. Dek, sini. Tadi diminta bayaran berapa, Dek? 5.000. 5.000. Kenapa? Adek nyebrang ya? Ntar. Adek nama siapa, Dek? Bayar 5.000 ya? Inilah jembatan pungli yang ada di Pantai Carita, Pandeglang, Banten. Sekali melintas, wisatawan bayar Rp5.000 per orang. Jembatan bambu sepanjang 5 meter dengan lebar 1 meter ini sengaja diletakkan di lintasan air dan banyak warga yang tidak mengira jika jembatan tersebut berbayar. Biasanya, warga yang mengaku pemilik jembatan maut tersebut akan menghampiri wisatawan yang melintasi jembatan dengan memaksa. Mereka meminta uang Rp5.000 per orang. Dalam sehari, ada ratusan hingga ribuan pengunjung yang melintasi jembatan tersebut. Ironisnya, kejadian serupa pernah terjadi beberapa tahun lalu. Viral hingga sempat diamankan pihak kepolisian. Ternyata pelaku tidak jerah memasang perangkap jembatan pungli kembali. Tan bambu ya? Itu diminta bayaran berapa? 5.000 satu orang apa 2 orang? Emang awalnya gimana sih, Dek, itu? Saya juga nggak tahu, katanya buat upah gotong-gotongin jembatannya aja. Oh gitu, terus menurut Adek bagaimana itu? Apakah itu termasuk pungli, Dek? Ya bisa jadi. Warga berharap pemerintah desa bisa membangun jembatan serupa agar wisata Pandeglang tidak tercoreng dengan ulah oknum yang tidak bertanggung jawab. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Arus balik mudik Lebaran di Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat mulai padat. Kami segera kembali, tetaplah di iNewsroom. Pemirsa, kota Yogyakarta masih menjadi magnet wisatawan pada libur Lebaran 2025. Akibatnya kawasan Malioboro berubah menjadi lautan manusia. Selain itu arus lalu lintas terpantau padat merayap. Di musim libur Lebaran, kawasan Malioboro, Yogyakarta dipadati wisatawan Jumat siang. Jumlah wisatawan yang memasuki kota Yogyakarta diprediksi akan mencapai 3 juta wisatawan. Dari pantauan petugas, arus lalu lintas yang masuk ke Jalan Malioboro terpantau padat merayap dengan volume kendaraan didominasi mobil pribadi yang berasal dari luar daerah. Liburan, Mas. Jadi bersama siapa aja, Pak? Sama anak, sama istri, bertiga ke Malioboro karena pertama memang udah lama nggak kesini kan, terus kedua memang pengen nongkrong sambil kulineran. Iya. Diprediksi peningkatan pengunjung di kawasan wisata Malioboro akan terus terjadi hingga akhir pekan. Dari kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Galih Wisma, iNews melaporkan. Di momen libur Lebaran, rumah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah jadi destinasi wisata baru. Ribuan warga dari berbagai daerah rela antri berjam-jam demi bisa bersalaman dan berfoto dengan Jokowi. Meski tidak menggelar open house pada momen Lebaran tahun ini, namun ribuan warga yang datang dari berbagai daerah antusias mendatangi rumah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Warga rela antre berjam-jam demi bisa bersalaman dan berfoto dengan Jokowi. Warga datang dari berbagai daerah di tengah aktivitas mudik dan wisata Lebaran. Mereka terus memenuhi area depan rumah Jokowi sejak hari pertama Idul Fitri. Petugas pun sempat kewalahan mengatur antrean, lantaran semakin sore semakin banyak warga yang datang. Datang jam berapa tadi, Pak? Jam 7:30. Terus sudah foto sekarang? Iya. Sudah foto? Sudah foto dengan Pak Jokowi? Belum, ngantri tarik ke belakang lagi, tarik ke belakang. Berarti ngantri berapa lama ini tadi? Ya hampir 2 jam lah. Gitu. Ya lumayan juga. Terus ini udah dapat antrian Belum, nanti sampai dapat harus nanti.
harus sampai salaman ini jauh-jauh soalnya. Sejumlah tokoh dan Menteri Kabinet Merah Putih juga datang berkunjung ke rumah Jokowi. Salah satunya Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya. Bima Arya bahkan menyebut bangga dan mengapresiasi rumah Jokowi sebagai destinasi wisata baru di Solo. Selain bisa bertemu mantan presiden, warga juga dihibur dengan penampilan musik, seni, dan budaya. Kota Solo ada destinasi wisata favorit baru, namanya wisata Jokowi. Nah, ternyata ke sini benar ada wisata Jokowi. Warga dari berbagai daerah datang sini, kemudian spontanitas pertunjukan kesenian, budaya, dan juga ada kuliner-kuliner ya sumbangan dari warga juga. Ya ini wisata murah meriah sekaligus bisa silaturahmi dengan Pak Jokowi. Ya ini apresiasi. Keramaian warga di rumah Jokowi diprediksi akan terus terjadi sampai hari terakhir libur Lebaran, yakni Minggu lusa. Dari Solo, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, Zanuar Setiaji, iNews melaporkan. Pemirsa, kawasan wisata Puncak terus didatangi wisatawan di hari kelima libur Lebaran. Petugas pun memberlakukan rekayasa lalu lintas ganjil genap dan satu arah guna mengurangi kemacetan. Arus lalu lintas kendaraan pribadi roda 4 dari arah eksit tol Ciawi serta arah jalan utama Ciawi Bogor memadati kawasan wisata Puncak Cisarua Bogor hingga Jumat sore. Bahkan kemacetan sempat terjadi di Simpang Gadok yang menjadi titik pertemuan arus lalu lintas yang keluar dari arah tol Jagorawi dan sekitarnya. Bertemu dengan arus lalu lintas dari arah jalur utama kota Bogor menuju Ciawi. Sementara itu, hari kelima Lebaran, arus lalu lintas di kawasan wisata Lembang, Bandung Barat terus mengalami kepadatan. Sejumlah ruas jalan Lembang, mulai dari Ledeng hingga Setiabudi dipenuhi kendaraan pribadi roda 2 dan roda 4. Kemacetan terjadi akibat sejumlah kendaraan antri menuju lokasi wisata. Selain itu, banyaknya persimpangan di sejumlah ruas jalan di kawasan Lembang juga turut membuat kepadatan antrian kendaraan. Guna menghindari kemacetan, petugas pun memberlakukan sistem satu arah secara situasional. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini di kawasan wisata Lembang, Bandung Barat, kami telah terhubung dengan rekan kami Ervan David di sana. Selamat malam, Ervan. Bagaimana suasana di Lembang malam hari ini? Apakah masih padat? Selamat malam, David dan juga pemirsa. Memasuki hari keempat pasca Lebaran, lalu lintas di kota mengalami kemacetan, terutama di kawasan jalur menuju objek wisata Lembang. Dan kemacetan terjadi dari kedua arah, baik dari Lembang menuju kota Bandung maupun arah sebaliknya. Dan kepadatan kendaraan menuju Lembang sudah terjadi di kawasan Jalan Pasir Kaliki, Sukajadi hingga Jalan Setiabudi. Sementara untuk arus balik mengalami kemacetan hingga 4 km dari kawasan Ledeng hingga kawasan Lembang. Dan di samping itu petugas kepolisian juga pada pukul 15.30 hingga pukul 18 menerapkan sistem buka tutup jalan untuk menguras kendaraan dari arah Lembang menuju kota Bandung. Dan selain itu polisi juga memperlakukan kendaraan yang turut bagian tidak memperparah kemacetan. Dan kita dapat perlihatkan pemirsa untuk belakang saya ini sendiri ada jalan dari kawasan Lembang menuju kota Bandung nampak ramai lancar. Meski demikian tadi saat kami pantau dari arah Lembang menuju kota Bandung agak tersendat dikarenakan adanya persimpangan Ledeng ini. Sementara untuk kawasan jalan dari kota Bandung menuju kawasan Lembang nampak lenggang. Kemudian pada tadi sore ada penumpukan kendaraan hingga menyebabkan kemacetan yang cukup parah di Simpang Ledeng hingga kawasan Pasir Kaliki. Dan diprediksi untuk kepadatan kendaraan wisatawan yang mengarah ke Lembang maupun arus balik akan terus terjadi hingga hari Senin mendatang, mengingat hari Selasa masyarakat sudah beraktivitas secara normal. Kembali ke Anda, David. Baik, Ervan, bagaimana dengan rekayasa arus lalu lintas yang memang disiapkan oleh petugas jika kepadatan terjadi di jalur tersebut?
Ya, dari informasi yang kami dapatkan dari pihak Polrestabes Bandung bahwa sistem buka tutup atau one way akan diberlakukan jika terjadi kepadatan seperti tadi sore, dan terbukti bahwa pukul 15.30 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat atau tadi sore terjadi kepadatan hingga mengular 4 km dari kedua arah, dan hal tersebut menyebabkan petugas kepolisian harus menerapkan sistem buka tutup dan juga sistem one way di Simpang Ledeng ini agar kepadatan bisa terurai. Demikian, David. Baik, terima kasih Ervan David melaporkan langsung dari kawasan Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali, Ervan. Pemirsa, aksi pungutan liar memanfaatkan suasana lebaran di tempat wisata Waduk Cirata, Purwakarta, Jawa Barat viral di media sosial. Hal ini terjadi saat sejumlah pemudik dimintai uang parkir yang tak lazim saat berhenti di bahu jalan di kawasan wisata tersebut. Inilah video permintaan uang parkir yang tak lazim bagi pengguna jalan yang berhenti di bahu jalan ini yang viral di media sosial. Peristiwa terjadi di sekitar kawasan Waduk Cirata, Purwakarta, Jawa Barat. Keluhan warga ini mengundang reaksi para netizen, mengingat warga hanya beristirahat dalam perjalanan mudik dan bukan untuk berwisata. Menanggapi hal ini, Satreskrim Polres Purwakarta langsung bergerak ke lokasi dan menangkap para preman pelaku pungli. Sebanyak 8 pelaku diamankan polisi dan dibawa ke Mapolres Purwakarta untuk diproses lebih lanjut. Hari ini pelaku-pelaku pungli yang ramai dibicarakan oleh masyarakat, hari ini kita bawa 8 orang pelaku punglinya. Dan saya mengucapkan dan mengapresiasi Polres Purwakarta yang begitu sigap. Untuk antisipasi ke depan, kami akan melakukan sosialisasi kepada para pihak-pihak yang terkait dengan wilayah Cirata tersebut. Dari hasil penyidikan polisi, para pelaku ini mencetak kartu parkir dengan memalsukan stempel dan tanda tangan Karang Taruna setempat. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Para wisatawan dipaksa membayar uang Rp5.000 per orang untuk menyeberangi jembatan bambu kecil di kawasan wisata di Pantai Carita, Pandeglang, Banten. Ironisnya, pungli ini kerap terjadi saat musim libur Lebaran. Dek, sini. Tadi diminta bayaran berapa, Dek? 5.000. 5.000. Kenapa? Adek nyebrang ya? Ntar. Adek nama siapa, Dek? Bayar 5.000 ya? Inilah jembatan pungli yang ada di Pantai Carita, Pandeglang, Banten. Sekali melintas, wisatawan bayar Rp5.000 per orang. Jembatan bambu sepanjang 5 meter dengan lebar 1 meter ini sengaja diletakkan di lintasan air, dan banyak warga yang tidak mengira jika jembatan tersebut berbayar. Biasanya, warga yang mengaku pemilik jembatan maut tersebut akan menghampiri wisatawan yang melintasi jembatan dengan memaksa. Mereka meminta uang Rp5.000 per orang. Dalam sehari, ada ratusan hingga ribuan pengunjung yang melintasi jembatan tersebut. Ironisnya, kejadian serupa pernah terjadi beberapa tahun lalu. Viral hingga sempat diamankan pihak kepolisian. Ternyata pelaku tidak jerah memasang perangkap jembatan pungli kembali. Tan bambu ya? Itu diminta bayaran berapa? 5.000 satu orang apa 2 orang? Emang awalnya gimana sih, Dek, itu? Awalnya saya juga nggak tahu, katanya buat upah gotong-gotongin jembatannya aja. Oh gitu, terus menurut Adek bagaimana itu? Apakah itu termasuk pungli, Dek? Ya bisa jadi. Warga berharap pemerintah desa bisa membangun jembatan serupa agar wisata Pandeglang tidak tercoreng dengan ulah oknum yang tidak bertanggung jawab. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Arus balik mudik Lebaran di Lingkar Gentong, Tasik Malaya, Jawa Barat mulai padat. Kami segera kembali, tetaplah di Newsroom. Acara ini dipersembahkan oleh Memasuki H+4 Lebaran, arus balik dari arah Jawa Tengah menuju ke Jakarta terpantau macet. Banyaknya kendaraan truk besar yang sudah beroperasi menyebabkan kemacetan panjang hingga 4 km lebih. Ribuan sepeda motor dan mobil pribadi terjebak macet panjang di titik pertemuan arus lampu merah jalur arteri Pemuda Kota Cirebon pada Jumat malam.
Beroperasinya truk besar dan angkutan umum menyebabkan kemacetan hingga 4 km. Sementara data dari Dinas Perhubungan Kota Cirebon, kendaraan yang bergerak dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta hingga Jumat sore, kendaraan roda 2 sudah mencapai 53.433 unit. Diperkirakan gelombang arus balik sepeda motor masih akan terus meningkat pada hari Sabtu besok yang merupakan puncak arus balik. Sementara itu pemirsa, arus balik kendaraan Lingkar Gentong Tasikmalaya Jawa Barat sudah mulai ramai. Rekayasa lalu lintas satu arah kembali diberlakukan secara situasional oleh pihak kepolisian untuk mengurai kepadatan kendaraan yang terjadi. Terdapat peningkatan jumlah kendaraan yang terjadi dari arah Tasikmalaya menuju Bandung yang menandai terjadinya arus balik kendaraan pemudik. Hingga Jumat siang, 71.000 lebih kendaraan melintas di Jalan Raya Lingkar Gentong dengan dominasi kendaraan menuju ke arah Bandung. Polres Tasikmalaya Kota memberlakukan rekayasa lalu lintas satu arah secara situasional untuk mengurai kepadatan kendaraan. Arus lalu lintas di gerbang tol Cikatama masih ramai lancar. Nantinya PT Jasa Marga akan menambah gardu tol Cikatama untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan pada puncak arus balik. Hingga Jumat sore, arus lalu lintas di gerbang tol Cikatama masih lengang. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang signifikan dari arah Jawa menuju Jakarta. Puncak arus balik Lebaran 2025 diprediksi akan terjadi pada tanggal 5 hingga 8 April. Nantinya PT Jasa Marga akan menambah gardu tol Cikatama untuk mengantisipasi antrean kendaraan. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini arus balik Lebaran 2025, kita terhubung bersama rekan kami Salam Rahmat di gerbang tol Cikatama, Karawang, Jawa Barat, dan Hamzah Hasibuan di Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Kita ke Salam terlebih dahulu. Salam, seperti apa situasi saat ini di gerbang tol Cikatama? Ya, Davi dan juga pemirsa, untuk kondisi terkini situasi arus lalu lintas di ruas tol Cikampek Utama saat ini terpantau ramai lancar karena memang saat ini masih diberlakukan skema rekayasa lalu lintas seperti one way yang dimulai dari kilometer 219 hingga di kilometer 70, kemudian dilanjutkan dengan kontraflow yang dimulai dari titik kami melaporkan saat ini di kilometer 70 hingga di kilometer 47 sebanyak 2 lajur. Dan dapat kami informasikan juga bahwa memang terjadi adanya peningkatan jumlah volume kendaraan yang melintas dari arah timur tol Trans Jawa menuju ke arah Jakarta di momen arus balik Lebaran 2025 ini, yang bahkan hingga saat ini tercatat ada lebih dari 47.000 kendaraan yang melintas atau juga sudah mengarah kembali ke Jakarta di momen arus balik Lebaran ini. Dan dapat kami informasikan juga bahwa hingga saat ini juga dari pihak PT Jasa Marga ini membuka sebanyak kurang lebih 22 operasional gardu tol untuk nantinya mengurai antrian kendaraan ketika memasuki di gardu tol Cikampek Utama 2 yang akan mengarah ke Jakarta. Di mana memang dapat kami informasikan juga bahwa dari pihak PT Jasa Marga maupun juga dari pihak kepolisian saat ini juga sudah mengaktifkan dari jalur operasional jalan tol Japek 2 Selatan dari segmen Sadang hingga ke Bojongmangu sepanjang kurang lebih 31 km, sehingga ini nantinya diharapkan tidak terjadi adanya antrian kendaraan ataupun juga kemacetan dari arah Bandung menuju ke Jakarta, dan juga tidak terjadi pertemuan lalu lintas antara dengan kendaraan yang mengarah dari timur tol Trans Jawa menuju ke arah Jakarta. Yang dapat kami informasikan selanjutnya kepada Anda, Davi dan juga pemirsa, bahwa dari pihak PT Jasa Marga saat ini juga masih memberlakukan diskon tarif tol sebesar 20% yang masih akan berlangsung hingga hari esok, dan nantinya diskon tarif tol ini juga akan berlangsung ataupun juga berlanjut di tanggal 8 dan juga 9 April mendatang. Davi. Baik. Salam, bagaimana dengan diskon tarif tol yang diberlakukan? Sampai kapan diskon diberlakukan oleh pihak Jasa Marga? Ya, Davi dan juga pemirsa, benar sekali bahwa memang saat ini dari pihak PT Jasa Marga ini masih memberlakukan diskon tarif tol sebesar 20% yang nantinya ini masih akan berlangsung hingga pukul 5 pagi esok. Dan kemudian untuk diskon tarif tol ini nantinya akan dilangsungkan kembali atau juga diterapkan kembali pada tanggal 8 dan juga 9 April mendatang, yang kemudian ini juga nantinya diharapkan bagi para pemudik yang hendak
kembali ke Jakarta ini bisa memanfaatkan diskon tarif tol ini, karena memang ini bisa membantu sekali bagi masyarakat ataupun juga pemudik yang hendak kembali ke Jakarta di momen arus balik Lebaran 2025 ini. Davi. Baik, dari gerbang tol Cikatama, pemirsa, kami ajak Anda memantau situasi di Lingkar Gentong Tasikmalaya. Hamzah, seperti apa situasinya pada malam hari ini, Hamzah? Ya, David dan juga pemirsa, dapat kami informasikan arus lalu lintas di Jalan Raya Lingkar Gentong pada malam hari ini terpantau ramai lancar. Hal ini dikarenakan petugas kepolisian sedang memberlakukan rekayasa lalu lintas one way, di mana rekayasa lalu lintas ini diberlakukan dengan menutup salah satu lajur di Jalan Raya Lingkar Gentong mulai dari daerah Jamanis, Tasikmalaya menuju ke tanjakan letter U Gentong Tasikmalaya, di mana rekayasa lalu lintas ini diberlakukan secara situasional oleh pihak kepolisian melihat dari jumlah dan volume serta kepadatan dari kendaraan yang melintas di Jalan Raya Lingkar Gentong, di mana saat ini bisa dilihat bahwa petugas sedang mengatur arus lalu lintas yang berada di salah satu titik di Jalan Raya Lingkar Gentong untuk memastikan bahwa kepadatan kendaraan yang sebelumnya sempat terjadi pada sore tadi dapat terurai. Selain itu, Davi dan juga pemirsa, hingga Jumat sore tadi di sekitaran pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, kami mendapatkan informasi bahwa sudah ada sekitar 71.000 lebih kendaraan melintas dari arah Tasik menuju ke arah Bandung, yang menandakan ini sudah memasuki momen arus balik di momen Lebaran 2025 ini. Nantinya kami juga akan terus mengupdate karena diprediksi jumlah ini akan terus meningkat semakin tinggi, di mana pihak kepolisian ini memprediksi puncak arus mudik akan terjadi di tanggal 6 hingga 8 April 2025. Selain itu, cuaca hujan juga, Davi, diperingati kepada para pemudik ataupun pengendara khususnya roda 2 untuk selalu berhati-hati ketika melintas di Jalan Raya Lingkar Gentong. Sementara itu, Davi. Baik, terima kasih Hamzah Hasibuan melaporkan langsung dari Lingkar Gentong Tasikmalaya. Sebelumnya ada salam rahmat dari gerbang tol Cikatama. Terima kasih rekan-rekan, selamat malam. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, rumah duka jenazah 6 korban longsor lainnya telah dipenuhi keluarga dan para tetangga yang hendak melayat. Rencananya pihak keluarga akan mengadakan tahlilan sebelum jenazah dimakamkan. Suasana rumah duka 6 korban longsor di Mojokerto, Jawa Timur dipenuhi warga yang hendak melayat. Sosok korban dikenal baik dan religius oleh para tetangga selama hidupnya. Rencananya jenazah para korban longsor ini akan langsung dikebumikan di pemakaman desa usai disolatkan. Para korban longsor ini akan langsung dikebumikan malam ini di pemakaman desa setempat setelah disolatkan dan diadakan tahlilan. Sebelumnya pada Kamis siang terjadi insiden tanah longsor di kawasan Pacet, Mojokerto yang menimpa 2 unit mobil. Akibatnya 10 orang penumpang mobil tewas di lokasi kejadian. Dan untuk mengetahui informasi pemakaman korban meninggal dunia akibat longsor di Mojokerto, Jawa Timur, kita sudah terhubung dengan rekan kami Yoyo Agusta di kediaman korban. Selamat malam. Yoyo, seperti apa suasana di rumah duka malam hari ini? Ya, selamat malam Java dan pemirsa di rumah. Saat ini saya berada di rumah almarhum Wahyudi di Desa Klopo 10, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, di mana sejak sore tadi rumah duka dipenuhi oleh para tetangga maupun kerabat yang ingin melayat di rumah duka ini. Dapat pemirsa saksikan suasana di rumah duka saat ini juga tengah dilakukan tahlilan sambil menunggu kedatangan jenazah yang menuju ke rumah duka dari Rumah Sakit Batu. Dan dapat pemirsa saksikan bahwa sampai saat ini lebih dari 100 warga memadati rumah duka sambil menunggu kedatangan jenazah. Pemirsa juga dapat kami laporkan bahwa informasi terkini jenazah tengah berada di tol antara Malang dan Surabaya dan diperkirakan 15 menit lagi akan sampai di rumah duka. Demikian, kembali ke studio.
Baik, Yoyo, diperkirakan pukul berapa jenazah tiba dan sejak kapan para pelayat ramai di rumah duka, Yoyo? Kedatangan jenazah diperkirakan sampai di sini antara jam 8 hingga 8.30. Sedangkan para pelayat mendatangi rumah duka sejak Kamis sore, di mana setelah pihak keluarga menerima kabar adanya bencana yang keluarga Wahyudi melalui media sosial. Dari informasi tersebut, kemudian pihak kerabat korban yang ada di rumah duka mendapat kabar dari pihak kepolisian Polsek Sukodono yang memastikan bahwa kerabat mereka menjadi korban longsor di Mojokerto. Demikian, kembali ke studio. Baik, Yoyo, informasi yang Anda terima, seluruh korban ini tertimpa longsor pada saat mereka hendak mudik atau hendak pergi kemana, Yoyo? Kita di rumah dapat saya sampaikan bahwa para almarhum ini mendapat musibah ketika mereka akan melakukan perjalanan menuju ke Kota Batu untuk melakukan silaturahmi bersama keluarga mereka yang berada di Kota Batu. Namun saat melintas di jalan kawasan Sangar, Kecamatan Pacet, Mojokerto, tiba-tiba tebing longsor dan menimpa kendaraan yang ditumpangi oleh para almarhum tersebut. Demikian, Bapak. Baik, terakhir, Yoyo, rencananya apakah memang jenazah ini dikebumikan di tempat pemakaman yang sama atau berbeda-beda lokasinya? Dapat kami sampaikan bahwa rencananya para korban yang berjumlah 6 orang ini rencananya akan dikebumikan dengan 3 liang lahat, sedangkan besan dari almarhum ini akan dimakamkan di tempat asalnya di tetangga desa jauh dari Desa Kelapa Gunung. Dan pemirsa, dapat kami informasikan barusan jenazah korban tiba di lokasi dan nampak di layar kaca identitas jenazah mendapat pengawalan dari pihak kepolisian. Demikian, dapat. Kembali ke studio. Ada iring-iringan jenazah di sana, jenazah sudah tiba. Boleh diperlihatkan kepada kami semua visual terkini dari sana sambil diceritakan yang tiba ini jenazah siapa, Yoyo? Dapat sampaikan bahwa yang tiba saat ini adalah masih belum terlihat apa identitas dari seperti jenazah ini, apakah dari jenazah almarhum Wahyudi ataupun istrinya, karena setiap ambulan berisi 1 jenazah dan yang tepat yang berada di layar kaca ini adalah rombongan ambulan yang pertama, dan nampak di layar kaca bahwa warga dibantu oleh relawan terlihat mengeluarkan jenazah dahulu dibawa ke dalam rumah duka. Demikian, ya, Pak. Dan dapat juga kami laporkan bahwa pada ambulan yang kedua itu tertulis jenazah Rani Anggraini yang merupakan istri dari Wahyudi. Dan melihat seperti jenazah yang warna putih ini sudah dibawa ke dalam rumah duka.
Baik, Yoyo, ditahan terlebih dahulu, Yoyo. Yoyo, boleh perlihatkan kepada kami situasinya seperti apa penurunan jenazah dari ambulans? Oke, siap. Visualnya saja, Yoyo. Pemirsa, ini proses penurunan jenazah depan longsor yang berada di Desa Pramangkulu, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, di mana dua jenazah sudah dibawa ke dalam rumah duka. Baik, Yoyo, ditahan terlebih dahulu, Yoyo. Kami ingin melihat bagaimana suasana penurunan peti jenazah dari ambulans. Ya, Java, dan yang ada di layar kaca saat ini merupakan jenazah Sahrul yang merupakan ibu dari almarhum dapat disampaikan bahwa para tetangga maupun kerabat tengah mengambil peti jenazah untuk bawa ke rumah duka. Dan pemirsa dapat kami laporkan ini yang ada di saya ini adalah Bapak Putri. Yang salah satu cucu dari Wahyudi yang masih berusia di bawah 1 tahun. Maju. Kami laporkan bahwa mobil yang ada di layar kaca ini adalah ambulans yang membawa jenazah almarhum Wahyudi. Ya, pemirsa dapat saya laporkan bahwa jenazah yang harusnya bermasuk ke Madura adalah jenazah dari. Baik. Baik, terima kasih Yoyo Agusta melaporkan langsung dari rumah duka korban longsor Sidoarjo. Terima kasih, selamat bertugas kembali Yoyo. Pemirsa, Timnas Indonesia akan mulai perjalanan mereka di Piala Asia U17 2025 dengan menghadapi Korea Selatan. Duel ini diprediksi akan berlangsung berat bagi skuad Garuda Asia, mengingat lawan yang dihadapi merupakan tim kuat. Dan pemirsa, informasi yang akan hadir ini sekaligus menutup jumpa kita di iNewsroom malam hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews juga dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Dan akhir kata saya Davi Pratama, pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa. Tim
Timnas Indonesia akan memulai perjalanan mereka di Piala Asia U17 2025 dengan menghadapi Korea Selatan pada laga perdana grup C di Stadion Pangeran Abdullah Al Faisal, Kota Jeddah, Arab Saudi. Korea Selatan tentu menjadi lawan terberat bagi skuad Garuda Asia. Meski begitu, tim U17 Indonesia pantang menyerah menatap laga ini. Apalagi para pemain dalam kondisi siap, baik secara fisik dan mental. Kita tahu besok kita akan bertanding ya, jadi saya lihat di H-1 sebelum pertandingan, saya lihat kondisi pemain sangat baik dan saya bisa lihat secara mental, secara fisik, secara taktikal pun saya lihat pemain cukup bermain dan harapannya kita berharap agar pemain bisa tampil maksimal nanti di besok di pertandingan lawan Korea. Ya, Korea salah satu tim yang kita waspadai ya di grup ini ya, dan saya lihat pemain-pemain Korea cukup baik. Dari video yang saya lihat bagaimana kita menganalisa Korea menjadi salah satu tim yang terkuat di grup ini, tapi saya berharap pemain punya mental yang kuat besok dan kita bisa tampil maksimal besok lawan Korea. Semua sudah siap dari segi fisik dan taktikal. Kita juga sudah mempelajari bagaimana cara Korea bermain, tinggal bagaimana kita bisa berimprovisasi pada saat di lapangan nanti. Saya akui Korea adalah lawan yang paling kuat di fase grup, tapi itu tidak menjadi alasan kami bermain dengan beban dan bermain pantang menyerah. 3 poin besok. Selain persiapan secara fisik dan mental, Indonesia juga sudah menganalisis gaya bermain Korea Selatan dan menyiapkan improvisasi di lapangan. Dengan hasil ini, Indonesia menargetkan hasil maksimal demi membuka peluang ke Piala Dunia U17 2025.